Hola Rebahaners, ¿cómo estás? Enrico El Matadore Coca-Cola Le Mandas. Yang artinya, halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kenapa saya sangat bersemangat sekali hari ini? Karena selain saya baru saja sembuh dari meriang dan pilek, saya juga akan merangkum sebuah film baru yang sudah kalian semua tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan momen pertemuan dua sosok legendaris, yaitu kadal raksasa dan bludru berjalan, yakni The Godzilla versus Kong. Waduh. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, karena besok saya tidak akan kemana-mana dan tidak mendapatkan undangan untuk pergi kemanapun, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam kita semua. Selamat menonton dan mari kita katakan bersama-sama seperti biasa. 1, 2, 3, ceki cerot. Ketika umat manusia sedang sibuk dengan ekonomi, pembangunan, peperangan, pandemik, dan disibukkan dengan 1001 macam pekerjaan, mulai dari pengamen sampai presiden, dari menjual koran sampai menjual kehormatan, dan masih banyak lagi. Dan ketika beberapa manusia tak bertulang belakang berjoget di depan kamera dengan tidak jelas, beberapa yang lain yang memakai otaknya untuk berpikir mulai mencari keberadaan atau eksistensi makhluk hidup selain umat manusia dan beberapa makhluk yang kita kenal selama ini. Ya, mereka meyakini bahwasannya ada makhluk yang hidup di belahan bumi lain, di mana mereka mulai muncul ke permukaan untuk tidak sekedar mengingatkan kita agar berhenti maksiat, tetapi untuk menegaskan suatu hal, bahwa manusia bukanlah satu-satunya penguasa di planet bumi ini. Diawali pada tahun 1943 saat Perang Dunia Kedua, kapal USS Leuton tiba-tiba rusak dan hancur secara misterius. Namun ada satu orang yang selamat, yakni bernama Bill Randa, di mana dia mengaku melihat pelaku yang merusak kapal dan menewaskan semua awak, yakni sesosok makhluk raksasa yang tiba-tiba muncul dari dalam lautan. Pada tahun 1944, dua pilot pesawat tempur jatuh dan terdampar di sebuah pulau misterius, di mana keduanya terlibat perkelahian dan tiba-tiba dikejutkan saat melihat sesosok makhluk berbulu menyerupai beruk, tetapi dengan ukuran yang sangat amat raksasa. Selanjutnya pada tahun 1945 bertepatan dengan peristiwa bom atom Hiroshima dan Nagasaki, disinyalir ada sosok makhluk raksasa yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Kaizu atau monster, yang mana radiasi nuklir yang dihasilkan dari bom atom tersebut diyakini menarik perhatian sesosok monster yang disebut dengan nama Godzilla. Barulah pada tahun 1946, sejumlah ilmuwan mulai melakukan riset dan menemukan fakta mengejutkan tentang keberadaan makhluk-makhluk raksasa di planet bumi. Untuk kemudian Amerika Serikat pun ikut meyakini bahwasannya kejadian yang menyebabkan hancurnya kapal USS Leuton disebabkan oleh monster-monster tersebut. Untuk itu, Pak Harry Truman, sang presiden Amerika Serikat pada saat itu memutuskan membuat sebuah organisasi rahasia bernama Monarch, yang bertugas untuk menyelidiki keberadaan monster tersebut, yang mereka beri nama Massive Unidentified Terrestrial Organism atau disingkat MUTO, tidak pakai sep. Dan setelah serangkaian peristiwa kemunculan berbagai monster pada tahun-tahun sebelumnya, seperti penemuan King Kong di Skull Island, kemunculan Godzilla di Laut Kidul, hingga pertarungan antara naga berkepala 3 atau kita sebut saja Ghidorah melawan Godzilla, akhirnya tiba saatnya kini kita akan melihat pertemuan menarik yang sudah ditunggu-tunggu khalayak ramai, yakni Godzilla v Kong. Setelah menemukan Skull Island dan mengorbankan beberapa nyawa untuk mendapatkan bukti keberadaan King Kong, kini organisasi Monarch melindungi sang King Kong dalam sebuah kurungan digital seperti di film Truman Show, dengan alasan untuk melindungi Mas King Kong dari dunia luar. Dan nampaknya beliau tidak terlalu suka berada di sini.
Sementara umat manusia masih disibukkan dengan joget tidak jelas yang sering muncul di iklan YouTube, dan Monarch disibukkan pula dengan menjaga kedamaian antar pihak manusia dan monster, seorang pria kaya dan jenius bernama Walter Simmons lebih fokus untuk mengembangkan teknologi yang bergerak dalam bidang robotika, pikiran manusia, dan kecerdasan buatan layaknya Tony Stark yang kini sudah tiada. Perusahaannya dinamakan dengan Apex, tidak pakai legend. I'm Walter Simmons, and it is my privilege to lead Apex into humanity's bold new era. Ini adalah Samsul, seorang pria berdegul dan buladik di mana dia merupakan pribadi yang cukup skeptis terhadap teknologi yang dikembangkan oleh Apex, yang mana Samsul memiliki acara podcast sendiri tentang berbagai teori konspirasi mengenai sesuatu hal besar yang sedang disembunyikan oleh Apex Cybernetics ini. Untuk itu Samsul pun nekat masuk ke dalam perusahaan Apex dan menyamar sebagai staf di sana, di mana Samsul akhirnya menemukan sebuah dokumen berisi pengiriman suatu barang misterius yang entah apa itu. Dan secara kebetulan sang raja di raja alias raja dari segala monster akhirnya muncul. Siapa lagi kalau bukan Mamang Godzilla. Godzilla yang dulu dianggap pahlawan, dikenal ramah, baik hati, suka menolong, dan rajin beribadah, kini tiba-tiba mengamuk secara membabi buta. Namun anehnya, Godzilla hanya menghancurkan area yang mencakup perusahaan Apex saja. Dan saat Samsul hampir tewas tertimpa reruntuhan, akhirnya dia dan kita akan melihat sesuatu yang sama persis dengan gambar yang ada pada dokumen tadi, yakni sebuah alat berbentuk mata menyala yang kemungkinan besar menjadi penyebab kenapa Godzilla muncul ke permukaan. Dan sampai sini sudah bisa ditebak bahwa Apex secara sengaja atau tidak sengaja sudah memancing Godzilla untuk muncul, yang akhirnya membuat reputasi alias nama baik Godzilla menjadi rusak. Berita ini pun dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok dunia hingga Godzilla menjadi salah satu perbincangan utama di acara gosip di pagi hari. Dan mari saya perkenalkan gadis muda ini bernama Madison, anak dari salah satu anggota organisasi Monarch yang berlokasi di Florida, yang mana Madison ini pernah bertemu dengan Godzilla secara langsung karena pernah main di film Godzilla yang sebelumnya. Welcome back, loyal listeners. Oh my God, I was there. Godzilla's apex attack. I saw it go down. Karena merasa memiliki ikatan batin dengan Godzilla dan sering mendengarkan podcastnya Mas Samsul, Madison pun meyakini apa yang diyakini Samsul, bahwa Apex lah penyebab Godzilla menjadi jahat. Untuk kemudian dia menemui ayahnya, namun semua yang dikatakannya tidak dianggap oleh ayahnya tersebut. There has to be a pattern here. There doesn't. A reason why he was provoked. There isn't. How do you know that? Sementara itu kita akan dibawa ke biang dari awal semua bencana ini terjadi, yaitu sang pemilik Apex itu sendiri, yakni Walter Simmons, di mana beliau menemui seorang ilmuwan bernama Dr. Nathan. Ini orangnya. Dr. Nathan ini merupakan seorang ilmuwan yang percaya mengenai teori konspirasi bahwasannya ada sebuah dunia di dalam dunia atau suatu pulau di dalam planet bumi yang disebut dengan teori bumi berongga. Entah bagaimana awal teori ini bisa muncul, karena setahu saya pribadi yang hanya lulusan SMA, yang saya tahu bumi memang berongga tetapi hanya diisi cacing dan berbagai makhluk hidup tanah yang hidup di dalamnya. Dan ya hanya tulang belulang dinosaurus mungkin, atau bisa juga diisi dengan siksa kubur bagi para pendosa. Loh jadi ke situ. Intinya Bapak Walter Simmons ini mendukung penuh teori Dr. Nathan mengenai sebuah kehidupan di bawah tanah, yang mana Bapak Simmons ini telah menemukan sebuah kendaraan dengan teknologi tinggi untuk bisa pergi ke sana. Dan Dr. Nathan diminta untuk memimpin misi itu atas dasar ilmu pengetahuan. Dan sampai sini saya sih sudah bisa menebak, dan mungkin juga bagi kalian para rebahaners yang sangat pecinta film sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa ada tujuan lain yang diinginkan oleh Bapak Walter Simmons ini, dan entah apa itu kita akan mengetahuinya nanti. Oh iya, Walter Simmons pun tidak sendiri datang ke sana karena dia ditemani oleh rekan setianya yang pasti sudah kalian kenal semuanya. Siapa lagi kalau bukan preman pemimpin sekolah suzuran yang tidak lain adalah Takia Genzi. Hore! Namun di sini dia berperan sebagai seorang ilmuwan yang bernama bukan Genzi, tetapi karena karakternya sudah kepalang kuat menjadi sosok tukang gelut yang suka gogorowokan di film Cross Zero, kita panggil saja dia Genje. I might have an idea, but it's crazy. I love crazy ideas. They made me rich. With a little help of an old colleague.
Setelah mencukur jenggot, Dr. Nathan pun langsung pergi menemui seorang karyawan Monarch bernama Elaine. Ini orangnya. Yang mana Elaine ini merupakan seorang peneliti sekaligus orang yang bertanggung jawab terhadap King Kong di tempat penangkaran ini. Dan satu lagi, gadis kecil ini bernama Zia, seorang gadis tunarungu yang memiliki ikatan emosi dengan Kong dan satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Mamang the King Kong. Tujuan Nathan sendiri menemui Elaine adalah untuk meminta Elaine agar membantunya dalam misi mencapai rongga bumi yang diyakini merupakan tempat kelahiran semua monster raksasa yang bermunculan termasuk si Godzilla juga. Di mana King Kong dianggap bisa menjadi penunjuk jalan untuk bisa mencapai dunia atau kehidupan di dalam bawah tanah. Dan dengan alasan bahwa King Kong sudah tidak bisa hidup lagi dalam kurungan atau tempat penangkaran ini, Dr. Nathan pun akhirnya berhasil membujuk Elaine agar mau mengeluarkan King Kong dari tempat ini dan menjadi penunjuk jalan menuju dunia melalui rongga bumi. Thank you. Dan inilah Kong yang sedang tertidur pula setelah dibius dengan ratusan bahkan ribuan obat penenang mungkin, dan tergulai lemah tak berdaya dengan dibawa oleh sebuah kapal raksasa yang mungkin bagi Kong itu hanyalah sebuah perahu atau rakit kecil yang kurang ideal. Dan saatnya Kong bangun, beliau pun tak bisa berbuat apa-apa karena kaki dan tangannya sudah diikat menggunakan rantai raksasa yang terbuat dari besi mulia. Tak lama muncullah seorang wanita cantik yang jadi supporting aktris bernama Katie di film Bloodshot yang diperankan oleh Vin Diesel, di mana si cantik ini adalah anak kandung dari Walter Simmons alias sang pemilik Apex bernama Maya Simmons. Dan tujuan Maya datang ke sana adalah untuk mendampingi Dr. Nathan dalam misi menuju rongga bumi yang belum tentu berongga. You just gotta do yours. Excellent. Singkat cerita, malam pun poek. Ketika semua kru kapal sedang tertidur lelap, tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan mengamuknya Mamang Kong, yang mana Zia, si gadis kecil ini pun nekat keluar sendirian untuk menenangkan Kong. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Zia bisa berkomunikasi dengan King Kong, sang makhluk raksasa berbulu. Dan saat Elaine menghampirinya, Kong pun berusaha mengatakan sesuatu dengan bahasa isyarat yang artinya bahwa dia ingin pulang ke rumahnya. Adegan berpindah ke Madison yang masih terus berusaha mencari cara untuk membongkar kebusukan Apex, yang mana Madison bersama rekannya memutuskan untuk bolos sekolah dan pergi mencari alamat Samsul untuk mencari tahu fakta yang sebenarnya tentang Apex. Dan setelah sampai di lokasi, akhirnya Madison pun bertemu dengan Samsul, di mana mereka bertiga nekat dan berniat untuk pergi ke fasilitas Apex demi untuk membersihkan nama baik Godzilla sekaligus membongkar kebusukan Apex selama ini. I think we can help each other. Kembali ke Kong yang sedang lelebok dengan menu ikan sarden 10 ton, yang mana mereka semua tak lama lagi akan sampai di lokasi masuk menuju ke dalam rongga bumi. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan sebuah radar yang menunjukkan ada objek besar yang sedang bergerak menuju kapal mereka, yang mana itu adalah sang raja monster yakni Godzilla. Oh, it looks like he's coming for us anyway. He's not coming for us. Terjadi pertarungan maha dahsyat antara Kong dan Godzilla yang pastinya kalian harus nonton sendiri adegan epik ini, karena mendengarkan spoilernya saja tidak akan cukup untuk memuaskan hasrat CGI kalian, di mana Kong berhasil dihantam beberapa kali bahkan hampir tewas terkena serangan nafas atom yang keluar dari congor bau si Godzilla. Dan walaupun Kong adalah idaman para wanita, Kong pun harus kalah dari sang raja monster dan hanya bisa menyerangnya beberapa kali tanpa membuat luka yang berarti. Saat Kong sudah tak berdaya dan langlayese, Godzilla ternyata masih penasaran dengan adanya sinyal bahaya musuh yang muncul, di mana Nathan berinisiatif untuk mematikan seluruh mesin kapal agar Godzilla berhenti menyerang dan berpikir musuhnya sudah menyerah. No, we're playing dead. And we're making him think that he's won.
Sementara itu kita akan kembali kepada Samsul CS yang akhirnya sampai di reruntuhan fasilitas Apex, di mana mereka nekat masuk ke sebuah tempat yang masih utuh yang di dalamnya terdapat sebuah lift yang membawa mereka ke ruang di bawah tanah. Sampai di sana kita akan melihat sebuah tempat dengan teknologi canggih yang masih utuh, di mana mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke sebuah bunker yang ternyata itu adalah sebuah gerbong kendaraan masa depan yang diciptakan oleh perusahaan Apex. Kendaraan itu sendiri akan meluncur langsung ke Hong Kong dengan melewati jalur bawah tanah, di mana kereta atau kendaraan masa depan itu menggunakan sebuah teknologi yang menggunakan turbin dan memancarkan semacam energi, entah apa itu tidak dijelaskan secara spesifik. Tapi intinya kendaraan ini adalah kendaraan tercepat di dunia karena mampu membawa mereka bertiga dari Amerika ke Hong Kong dalam waktu kurang dari 50 menit. Edan gak tuh? Kembali ke Kong CS, di mana Kong digotong oleh beberapa helikopter untuk menuju jalan masuk ke dalam lubang atau rongga bumi, di mana Nathan dan yang lainnya mengikuti Kong menggunakan sebuah kendaraan ciptaan Apex juga, di mana kendaraan ini jauh lebih canggih dari kendaraan yang digunakan oleh Samsul CS barusan. Kendaraan ini bernama HEAV atau singkatan dari Hollow Earth Aerial Vehicle, atau kita panggil saja dengan kendaraan anti gravitasi rongga bumi, di mana kendaraan ini memiliki 4 turbin yang masing-masing memancarkan sebuah energi yang masih jadi pertanyaan apa itu dan apa bahan bakarnya, lagi-lagi tidak dijelaskan secara detail di film ini. Tapi intinya kendaraan ini mampu membawa Nathan CS untuk mengikuti kemana Kong pergi, hingga saat mereka masuk ke dalam lubang menuju rongga bumi, kita akan melihat sebuah gerbang masuk yang mirip sekali dengan gerbang bintang di film Stargate, kayak semacam air menggenang gitu. Tapi saat mereka semua sudah melewati gerbang itu, mereka seperti dilempar ke ruang hampa yang melaju dengan kecepatan cahaya, yang malah nampak seperti memasuki wormhole atau lubang cacing di film Interstellar.